Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbicara tentang masalah tidur. Nah, di dalam prakteknya kita sering sebagai dokter jiwa menanyakan kepada pasien tentang bagaimana tidurnya. Apakah ada gangguan, apakah ada masalah? Mengapa demikian? Karena kita selalu berharap bahwa kondisi tidur seseorang itu baik. Dan di antara sekian banyak masalah gangguan kejiwaan, gangguan tidur adalah salah satu hal yang paling penting yang harus ditanyakan, karena gangguan tidur bisa menjadi faktor utama orang mengalami masalah kejiwaan. Bahkan di dalam praktek saya sering mengatakan bahwa gangguan tidur ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengalami gangguan kejiwaan lainnya. Di dalam pembahasan kali ini saya mengatakan bahwa tidur bisa mempengaruhi mood atau suasana perasaan. Begitu juga suasana perasaan bisa mempengaruhi mood. Mengapa saya katakan demikian? Karena misalnya contoh, kalau kita kurang tidur, maka di pagi hari kita mungkin akan merasakan lemas, tidak bergairah, tidak semangat, cranky ya katanya. Jadi rasanya tuh nggak enak. Dan ini memang banyak sering dialami oleh berbagai macam orang. Dan terkait dengan kondisi seperti ini, masalahnya seringkali dikaitkan dengan ketidakmampuan orang tersebut untuk mengatasi gejala-gejala gangguan tidurnya. Makanya ada beberapa pertanyaan dokter kepada pasien yang berkaitan dengan tidur. Misalnya pertama adalah apakah dia bisa memulai tidurnya? Ya. Yang kedua, kalau misalnya dia bisa tidur, apakah dia sering terbangun-terbangun? Yang ketiga, apakah dia terbangun lebih awal daripada biasanya? Nah, ini yang paling sering kali kita temukan di dalam praktek kita sebagai dokter jiwa. Bagaimana kita mengelola perasaan dan keinginan kita untuk bisa tidur dengan baik dengan rasional. Artinya, kalau misalnya kita tahu bahwa tidur bisa mempengaruhi mood atau bisa mempengaruhi suasana perasaan, maka kita perlu untuk segera memperbaiki kondisi tidur ini. Nah, berapa lama sih sebenarnya tidur yang baik? Kalau dari standarnya, mungkin kita sering mendengar untuk usia dewasa, dari sekitaran usia 20 sampai 50 tahun, rata-rata kebutuhan tidur kita adalah 7 sampai 8 jam per hari. Tetapi kalau kita melihat dari sisi kesehatan saja, maka tidur yang paling dianggap baik adalah kalau setidaknya dia bisa tidur 5 jam. Ya, 5 jam. Ya, ini untuk memperbaiki kondisi jantungnya. Lalu kalau yang disebut sebagai nyamannya tidur disebut biasanya sekitar 6,5 jam. Itu disebut nyaman secara psikologis juga. Jadi besok paginya lebih bergairah dan lebih baik untuk menghadapi kehidupan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan. Nah, tadi saya juga mengatakan bahwa mood juga mempengaruhi tidur. Nah, ini contohnya adalah kalau kita pergi ke suatu tempat yang baru dan kemudian kita merasakan kok kayaknya saya susah untuk tidur. Ya, karena tempatnya baru, mungkin lingkungannya kurang nyaman, atau misalnya kangen dengan orang di rumah, atau mungkin kekhawatiran yang lain, dan itu bisa mempengaruhi tidur itu sendiri. Kalau misalnya di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari ternyata kita juga sedang dalam kondisi yang tidak nyaman, rasanya bete, kesel, depresif, misalnya cemas yang berlebihan, kita juga bisa mempengaruhi tidur kita. Jadi jangan lupa bahwa kalau kita tidak bisa menjaga suasana perasaan kita menjadi lebih baik, lebih stabil, lebih nyaman dengan kehidupan kita, maka kita bisa juga mengalami gangguan tidur. Nah, ini yang penting untuk diperhatikan oleh teman-teman. Jangan sampai mengalami gangguan tidur. Akibatnya kenapa? Karena kalau gangguan tidurnya terjadi sering, bahkan saya pernah dapat pasien yang katanya udah gangguan tidurnya sudah setahun gitu, itu bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup
terutama penurunan kesehatan kita. Jantung kita menjadi tidak baik, organ-organ tubuh yang lain tidak baik, konsentrasi kita menjadi kurang, dan kita tidak bisa menampilkan suasana perasaan yang nyaman seperti sebelumnya gitu. Jadi penting ya untuk dijaga bahwa tidur adalah sesuatu yang paling penting. Nah, salah satu yang paling saya sering ingatkan buat pasien-pasien saya dan juga buat teman-teman sekalian adalah tidurlah di jam yang sama dan bangun di jam yang sama. Karena tidur itu adalah perilaku dan perilaku itu harus dibiasakan atau diolah sedemikian mungkin supaya menjadi perilaku yang baik dan teratur. Jadi jangan lupa untuk tidur di jam yang sama dan bangun di jam yang sama juga. Pola tidur mungkin akan lebih baik kalau misalnya berada di sekitaran 6-7 jam setiap harinya. Mungkin kalau semakin usia bertambah bisa lebih turun lagi, misalnya di atas 60-an sekitar 5-6 jam. Tapi setidaknya kalau bisa di atas 5 jam. Karena itu untuk kesehatan jantung kita seperti pada penelitian yang diungkapkan di Jepang. Jadi jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan tidur kita karena itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan jiwa kita juga. Kalau misalnya ada yang mengorok ataupun yang tidurnya itu kakinya goyang-goyang terus, jangan lupa untuk segera konsultasikan ke dokter Anda. Misalnya ke dokter jiwa atau ke dokter saraf kalau kakinya suka goyang-goyang terus pada saat tidur atau yang kita sebut restless leg syndrome. Sedangkan kalau misalnya dia mengorok bisa ke THT atau ke dokter saraf juga. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan tidur. Biasakanlah tidur yang teratur dengan jumlah yang cukup. Dengan demikian tubuh kita dan pikiran kita akan menjadi sehat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan like video channel saya. Dan juga nyalakan belnya supaya kalau ada video-video terbaru seperti ini Anda langsung tahu. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat jiwa. Bye.